are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer. Perang dagang Amerika Serikat Tiongkok terus berlangsung sengit dan seru. Sehari setelah Presiden Trump menaikkan tarif atas barang-barang Tiongkok menjadi 125%, pemerintah Amerika Serikat pada Kamis 10 April sekonyong-konyong menaikkan lagi tarif untuk Tiongkok sebesar 145%. Sikap keras Presiden Donald Trump terhadap mitra dagang utama Amerika Serikat itu merupakan balasan terhadap Beijing yang melawan kebijakan tarif Trump dengan menaikkan tarif untuk produk impor Amerika Serikat sebesar 84%. Amerika Serikat, Tiongkok terus memanas. Apakah ombak ekonominya bisa berdampak serius ke Indonesia? Kami ajak Anda berdiskusi dengan ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti, yang sudah hadir bersama saya di studio. Selamat sore, Bu Nina, apa kabar? Selamat sore. Maaf lahir batin. Ya, Bu Nina, kita maaf-maafan lahir batin di sini, tapi Tiongkok sama Amerika Serikat makin seru ya. Oh iya. Prediksi Anda akan kemana arahnya nanti perang dagang Amerika dengan Tiongkok ini? Ya, sulit untuk diprediksi karena sebetulnya Tiongkok sudah mengajak negosiasi ngobrol, tapi Trump tampaknya sudah terlanjur marah begitu kira-kira kalau kita lihat. Dan ini bukan gejala baik karena seluruh dunia lalu akan resesi karena ini dua negara besar. Indonesia, dua-duanya mitra dagang Indonesia, jadi kalau ekspor kita ke Tiongkok melambat, ke Amerika juga melambat, berarti kita akan melambat sedikit. Karena ekspor sebetulnya kalau kita lihat bukan satu-satunya sumber kita gitu ya, itu hanya mungkin berapa 25% gitu porsinya. Yang ingin Anda katakan resesi global itu dampak dari perang Tiongkok dengan Amerika Serikat ini? 145% kan memperlambat perekonomian karena keduanya mitra Indonesia gitu dan mitra dunia juga ya. Jadi otomatis kita terkena dampak, tapi mudah-mudahan kita bisa memperkuat kondisi yang dalam negeri. Karena yang luar negeri ini kan porsinya mudah-mudahan tidak berdampak banyak ya, sekitar 1/4 gitu. Jadi harapannya yang 75% ini yang kita perbaiki di dalam negeri gitu. Ada konsumsi, ada investasi gitu. Ya, jadi sumber pertumbuhan ekonomi bukan hanya ekspor ya, ada konsumsi, ada investasi buat Indonesia. Ada government expenditure tapi kecil ya porsinya. Yang besar memang konsumsi, investasi. Nah, ekspor impor ini kalau kita perhatikan kemarin ya kecil tahun 2024 kan minus berapa kecil sekali gitu porsinya. Jadi artinya yang dominan konsumsi investasi buat Indonesia, sumber pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Kita harus fokuskan kepada bagaimana menjaga daya beli masyarakat dan menjaga investasi kita. Yang berasal tentu kita punya sumber Danantara, tapi punya juga mitra yang lain begitu ya dari nggak boleh cuma ngandelin Danantara ya? Ya nggak bisa karena Danantara kan dananya terbatas. Jadi kita tetap membuka diri untuk bermitra juga dengan investor lain. Ini Bu Nina bilang daya beli. Kita sebenarnya diselamatkan oleh momentum Lebaran Idul Fitri ya. Itu kan konsumsi masyarakat pasti otomatis gitu kan. Cuma setelah ini, setelah Mei sampai akhir tahun, apalagi masuk resesi, bagaimana menjaga daya beli masyarakat? Ya, kita harus lihat lapangan kerja yang mana yang akan kena dengan ekspor yang menurun di Amerika itu, terutama sumber ekspor kita yang menyebabkan surplus di Amerika itu adalah mesin barang elektrik. Yang kedua tekstil, ketiga alas kaki gitu, yang tiga besarnya ya. Jadi ini lapangan kerjanya dominan. Jadi artinya padat karya lah. Harapan kita mereka tidak bangkrut gitu. Karena sebelum ada tarif yang dikenakan rencananya 32% tadi, tekstil kita pun sudah babak belur gitu ya. Jadi kita berharap ada perbaikan-perbaikan iklim investasi supaya biaya yang ditanggung produsen bisa menurun sehingga dia bisa menurunkan harga supaya bisa bersaing, karena tarif 30% itu kira-kira naik 30% ya. Bisa nggak kita membuat biaya menurun 30% melalui pemangkasan birokrasi, iklim investasi, bahkan pajak, TKDN gitu ya. Jadi hal-hal yang menghambat sisi produsen untuk beroperasi secara efisien itu yang segera harusnya dipangkas kan, dan ini yang dijanjikan pemerintah kemarin waktu sarasehan oleh Presiden Prabowo. Kita dengarkan dan beliau memang ingin ada penyederhanaan investasi supaya gampang, impor juga dibuka kerannya supaya produksi Indonesia murah, efisien, karena kan dengan TKDN yang model sekarang dihambat
dengan aturan itu sehingga daya saing kita turun gitu. Menurut analisis sederhananya yang kita ingin katakan, bisa cepat nggak perubahan peraturan itu karena 3 bulan ini masa negosiasi kita. Bu Nina pasti ingat soal penyederhanaan birokrasi itu dari era Presiden Jokowi sudah sering digaungkan. Iya. Ya kan, kalau memang sejak dulu itu dilakukan, tidak mungkin banyak industri yang kemudian hijrah ke negara tetangga kita, Vietnam. Artinya ditambah lagi nih, kalau tadi Anda katakan soal produk Tiongkok yang akan mencari pasar baru akibat perang mereka dengan Amerika Serikat, salah satunya apa? Tekstil. Yang udah bangkrut perusahaan kita banyak sekali dan itu PHK dan itu menyebabkan daya beli menurun di kelas menengah bawah. Ya jadi artinya buruh tekstil kan pendapatan menengah bawah kira-kira ya. Jadi kita katakanlah 50% ke bawah itu. Yang ingin saya katakan adalah bisa nggak perubahan iklim tadi yang memotong cost dari produksi, biaya produksi kita itu dipercepat gitu kan. Jadi kalau kemarin sudah dijanjikan TKDN mau disederhanakan diubah jadi insentif. Oke, seperti apa draftnya dibicarakan, apakah dalam seminggu, 2 minggu bisa keluar begitu kan. Harusnya jadi, dalam tahun ini semua clear ya Bu ya? Bukan hanya tahun ini, dikasih waktunya 3 bulan buat negosiasi. Jadi sementara ada tim untuk negosiasi, ada tim memperbaiki birokrasi dalam negeri atau memotong red tape istilahnya itu menyederhanakan institusi. Ini kan aturan yang dibuat yang kemarin Presiden mengatakan ngapain sih ada teknis itu peraturan teknis yang lebih galak daripada peraturan presiden gitu kan. Iya. Jadi, turunannya lebih galak daripada peraturan presiden atau undang-undang malah. Yang memperhambat itu yang kecil ya. Apakah bisa disisir yang mana yang dihapus? Kan belum jelas. Ini kan peraturan teknis tiap kementerian buat sendiri-sendiri yang termasuk TKDN itu. Bisa nggak disisir cepat? Itu problemnya 3 bulan gitu kan. Karena yang diberi waktu oleh Trump 3 bulan kita nego. Oke. Nah, kalau 3 bulan gagal, kita punya persiapan ini kan. Tapi kalau 3 bulan ini belum siap, sana tetap ngotot 30% lah. Kita kan bisa babak belur di sini gitu ya. Jadi artinya ini langkah moderat sebenarnya Bu Nina ya. Kaki kiri harus siap, kaki kanan juga begitu ya. Betul, karena kita negosiasi itu kan kita tidak tahu persis keinginannya memotong surplus. Surplus didapat karena ekspor kita lebih besar dari impor. Kalau gitu tambahin impornya menurut Presiden. Baik, impor siapa yang mau nambah begitu karena kan swasta nggak bisa didikte, yang bisa BUMN dan antara lagi. Tapi apa Anda tidak khawatir ketika ternyata proses negosiasi dengan Amerika Serikat itu tidak sekompleks kita memangkas birokrasi atau urusan dapur dalam negeri kita loh Bu Nina? Memang memotong anggaran saja bisa cepat. Mungkin waktu itu 1 bulan gitu. Tapi memotong birokrasi, membuat aturan itu hilang gitu ya. Itu lebih berat. Kenapa? Nanti chaos kan. Lalu aturan mana yang dipakai? Nggak ada aturan gitu kan. Kita makanya agak worried dengan khawatir dengan aturan teknis yang mana yang terutama diomongkan adalah TKDN. Oke, bereskan itu satu. Jadi ada penyederhanaan regulasi, ada juga faktor negosiasi yang keluar. Jadi ada 2 ke dalam dan keluar. Ini PR besar. Baik, Bu Nina. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saatnya kita lanjutkan diskusi. Selain bersama Bu Nina, kami juga sudah hadirkan narasumber berikutnya yaitu Chairman and Founder Affiliation Global Retail Association atau AGRA, Roy Nicholas Mandai. Pak Roy, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Sehat, semangat. Sehat, tapi yang nggak sehat Amerika dan Tiongkok nih. Tadi kita sudah sempat menganalisa dari berbagai perspektif. Tapi kalau dari perspektif Pak Roy sendiri, melihat kemana arahnya nih perang dagang Amerika-Tiongkok. Jangan lupa, sebenarnya Amerika-Tiongkok itu bukan sekarang perangnya. Dari dulu juga sudah sering perang gitu kan. Komentar Anda? Betul. Jadi kalau kami melihat ini adalah seperti kayak getuk ular ya. Jadi apa yang mau dilakukan sekarang ini sebenarnya bukan ini substansinya.
Jadi ada something yang akan dicapai. Ini sasaran antara doang. Iya, Apa itu? supaya terjadi pergerakan, terjadi diplomasi, terjadi retaliasi, ya, terjadi berbagai hal yang sekarang dilakukan oleh negara-negara yang terkena tarif ini, perubahan tarif ini. Jadi sebenarnya kan yang kita tahu sebenarnya yang sudah berperang sebelum-sebelumnya itu kan China. Ya, perang dagang itu Betul. kan the war price itu kan bukan baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau Iya. setahun ini, Iya. sudah beberapa tahun Tahunan, lalu. iya. Itu sudah tahu itu. Ya, yang dibilang Cold War. Ya. Betul, betul. Bukannya fisik war ya, Iya. Cold War. Tapi kelihatannya dominasi ini kan nggak berubah. Ya. Cold War-nya ini nggak selesai-selesai. Iya. Gagal dong Amerika memindahkan dominasi ke Amerika. Betul. Itu kan sesuatu yang fakta yang bisa kita baca, Oke. kita lihat. Nah, berarti kan mesti ada sesuatu yang nggak bisa berubah, itu adalah perubahan itu sendiri. Artinya mesti ada cara-cara yang berubah. Cara-cara yang fenomenal bahkan tidak hanya sensasional, Iya. tetapi harus fenomenal. Nah, salah satu caranya adalah, yaitu tadi, getuk ular itu tadi, supaya semuanya ini juga memberikan dampak, memberikan situasi atau kondisi yang berubah, anomali lah yang terjadi saat ini. Nah, kita ketahui bahwa ya beberapa hari saja setelah diumumkan kenaikan tarif, itu cepat sekali kan perubahannya. Yang tadinya akan diberlakukan kemudian dibikin 3 bulan. Ya, 90 hari baru diberlakukan. Kemudian yang hari ini misalnya dengan kondisi sekian persen, sekarang naik persentasenya. Nggak dihitung dalam bulanan atau triwulanan, tetapi harian sekarang perubahannya. Iya. Nah, kemudian akhirnya yang melakukan retaliasi juga, perlawanan, pasti melakukan hal yang sama. Nah, kita syukuri Indonesia melakukan pilihan diplomasi. Ya. Emang ada pilihan lain? Emang kita sekuat Tiongkok? Jangan ngeledek gitu dong, Pak Roy. Itu yang terbaik lah. Itu langkah terbaik, iya kan? Yang terbaik dari yang terburuk. Ya, karena kalau kita retaliasi, siapalah kita? Iya. Kita Iya. masih sangat tergantung Iya. impor pangan kita. Nah, ya, ini kedelai, lebih spesifik kakao. nih, Pak Roy. Ya. Pengusaha retail ini takut nggak dengan kondisi sekarang ini, war ini? Iya, jadi kan kondisinya sederhana saja. Beberapa pangan yang memang nggak bisa diproduksi di Indonesia, kedelai Harus sudah impor. pasti. Iya, harus impor. Kita punya pakaian serat benang ini, kapas ini kita nggak ada yang bisa produksi, kapas Iya. nggak bisa tumbuh di Indonesia. Iya. Ya. Mau tidak mau harus impor. Nah, sekarang Oh, jangan lupa industri tekstil juga banyak yang gulung tikar. Nah. Ya kan? Bukan cuma kapasnya loh. Nah, industri tekstil gulung tikar bukan soal kapas yang sebelumnya, tapi karena memang domestik dan juga global market yang turun. Oke. Nah, sekarang ditambah lagi masalah sumbernya, bahan bakunya. Bahan baku. Nah, kita tahu itu ya. Yang namanya kedelai, kemudian serat benang itu, kapas, kakao, dan beberapa hal produk-produk yang pangan, itu memang harus impor. Nah, sekarang substitusi impornya siapa? Berarti kalau tidak ada substitusi impor, mau tidak mau kan beli dong. Kan seperti itu. Nah, Oke. dampaknya kepada Pengusaha konsumen retail. ya harga. Oke. Ketika kita membeli lebih mahal, tentunya menjualnya juga lebih mahal. Iya. Membeli lebih murah, menjual lebih murah, itu hukum Iya. ekonomi. Konsumen Siapapun mending juga belajar menahan itu. membeli kan. Yes. Dan kalau menahan membeli, artinya itu dampaknya ya, Bu Dina ya, Ya. konsumsi menurun gitu kan. Ya, akhirnya kan ini daya beli isunya menguat lagi, pelemahan, sekarang pelambatan. kita butuh kreativitas apa, Bu Nina, yang harus dilakukan dari aspek misalnya pelaku usaha, konsumen atau masyarakat, dan kebijakan yang bisa pro. Ya, yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah kebijakan pemerintah yang katakanlah struktural ya. Jadi sifat reformasi birokrasi ini sudah dibicarakan 10 tahun yang lalu, 20 Iya. tahun yang lalu, tapi faktanya peraturan-peraturannya semakin jelimet. Ya kan, jadi TKDN itu diakui Pak Prabowo, kita rubah sajalah gitu kan, bagus. Tapi Iya. seperti apa perubahannya dan berapa Konkretnya cepat? Ya, gimana? konkret. Jadi aturan yang ingin dirubah, berapa cepat merubahnya? Saya harapkan 1 bulan selesai, gitu kan? Karena negosiasi kita 3 bulan, ya 1 bulan untuk berbenah diri, Iya, gitu iya. kan? Apalagi yang kedua adalah kesiapan dari pengusahanya. Jadi kalau pemerintah berbenah dengan aturan-aturan yang dibuat slim, gitu, sederhana, kalau bisa nggak ada peraturan teknis, gitu Iya. kan? Oke, lalu swastanya, pemerintah kan dari sisi aturan, dari sisi pengusaha ya kreativitasnya adalah bagaimana menghemat biaya. Nah, ini dilema ya. Jadi Mahal. kalau dari saya Production ngelihatnya cost
hemat dipotong. Ya, biasanya yang kena itu adalah Nanti efisiensi, Bu. pekerja yang kena itu PHK. Kenapa diganti dengan mesin pakai robot? Iya. Nah, ini dilema Dilema. karena di satu sisi supaya lapangan kerja tetap terjaga, tapi yang kena di Amerika itu kan alas kaki, tekstil dan barang elektrik itu kan juga sebagiannya ya banyak padat karya lah gitu ya. Manufaktur. Yang saya ingin katakan, bisa nggak itu hati-hati karena perubahan teknologi itu cepat sekali. Betul. Dan saat ini ketika COVID terjadi itu sudah berubah menjadi katakanlah digital gitu ya, itu sudah menghilangkan sebagian kerja ya. Siapa yang tidak cepat berubah kehilangan pekerjaannya. Perlu proteksi khusus melalui regulasi. Kita nggak bisa bicara proteksi, yang bisa adalah pendidikan, mempercepat. Jadi di negara maju itu kurikulum SD, SMP, SMA itu ya diarahkan ke arah Industri. robot gitu, Iya. coding begitu loh, Sudah digitalisasi digital. begitu. Jadi kita harus lari ke situ karena seperti China punya sekarang mereka sudah masuk ke upper class ya. Kenapa? Karena siswa-siswanya dari SD itu matematikanya kuat, SMP, SMA coding, keluarnya jadi ahli digital. Sekarang bisa buat DeepSeek gitu kan, mengarahkan AI. Jadi itulah harusnya memang investasi kita ke terbesar situ ya. kita. Ya karena dari sisi pengusaha ya bukannya kita menghalangi untuk mengubah menjadi digitalisasi atau robotisasi tadi, tetapi bisa nggak secara bertahap membantu dalam proses edukasi. Jadi misalnya training-trainingnya kah begitu ya. Jadi ada kemitraan lah antara peningkatan kompetensi pemerintah dan skill. kan kebutuhannya pemerintah kan punya sekolah, tapi kan skill itu bukan gedungnya ya. Skill itu adalah proses, ada dosennya, gurunya, ada alatnya. Jadi itu yang perlu swasta. Ya, ini tantangannya nih. Jadi Pak Roy harus matchmaking. jawab ini. Tapi jangan lupa Bu Nina, Pak Roy, ingat ya, kita kemarin ada kasus yang demo ya 4 hari menuntut ini itu, tahu-tahu ownernya ya udah gue tutup aja lah. Tambah gigit jari. Bu Nina fokus digitalisasi. Kita masih sibuk soal preman ya, pemerasan di mana-mana. Oh, PR-nya banyak nih. Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi antara kenyataan, fakta, lapangan dan apa yang dilihat dari helikopter view seringkali berbeda. Ya kita apresiasi lah. Pemerintah pasti helikopter view-nya nasional. Tapi fakta lapangan, fakta keadaan, kenyataannya itu lain kali masih jauh api dari panggang. Ya, ambil contoh saja. Tadi saya menimpali pendidikan, kita sangat setuju. Ya, karena ini pendidikan generasi untuk berikutnya. Kemudian kan jadi pertanyaan kalau kita bicara pendidikan, bagaimana dengan makan gratis? Apakah cocok atau tepat sasaran? Kan harus pilih dong. Ya, orang yang makan gratis saja, ini anggarannya juga masih bingung, apalagi mau bicara pendidikan. Jadi ini harus dipilih nih, mana prioritas. Nah, kalau saya melihat, karena saya concern terhadap daya beli. Ketika kita mau berbicara daya beli, bagaimana dengan yang PHK? Bagaimana dengan yang mid level turun? Kalau kami melihat pelaku usaha adalah bagaimana supaya menciptakan kewirausahaan. Itu sangat penting. Angkanya masih 0, loh Indonesia. Yes. Entrepreneurship. Sekarang PHK itu, kemudian saudara-saudara kita mau ngapain sekarang kalau nggak ada pekerjaan? Sementara pabrik ada yang tutup. Nambah lagi tutup. Deindustrialisasi secara shadow sudah terjadi. Nah, ini kan yang perlu dilihat, bagaimana mereka ini yang ter-PHK, bagaimana mid level yang turun karena memang ketidakmampuan pembayaran lagi dari company atau dari korporasi. Kewirausahaan, pendidikan sudah bagus, tambah lagi kewirausahaan. Nah, kewirausahaan di sini yang tepat sasaran, Pak Doni. Bukan kewirausahaan berdasarkan kepentingan, berdasarkan pandangan politik. Ya, kita bicara kepentingan pasti politik. Dari tadi ngobrolin tapi jurang pasti mulu politik. Lagi bahas ekonomi. Karena apa? Karena saya ambil contoh, kewirausahaan yang paling gampang. Misalnya, ini yang ter-PHK nih. Dibuka dong program warungisasi misalnya. Itu bisa dilakukan setiap orang yang ter-PHK, halaman rumahnya dibikin warung. Warung itu nggak perlu belajar, nggak perlu kayak montir, harus belajar dulu. Hanya bagaimana barang dibantu, disediakan, beli yang sesuai, jual juga sudah wajar. Ekosistemnya juga dong dibantu. Ekosistem holistiknya. Sektor pembiayaannya. Terus edukasi biar lebih akuntabilitas, bankable lah. Tetapi tidak perlu sampai menunggu ada uang APBN. Ya mohon maaf, saya harus menyampaikan misalnya. APBN juga udah gak ada duitnya. Ruang fiskal udah ngos-ngosan ya Bu Nina ya? Saya mesti
Koperasi menyampaikan misalnya, Apa? perlu dikaji dong Koperasi Merah Putih itu. Kenapa? Itu bagus loh. Itu sangat bagus, kita tahu. Tapi tata kelola koperasi sudah bagus belum di Indonesia? Oke, itu satu PR tanda tanya. Tapi sebelum lebih jauh ya kan, agak ngeri-ngeri juga Pak Roy ini. Padahal PR kita sudah banyak. Bu Nina, ini kan kreativitas ini kan kita punya ruang hanya 3 bulan. Ya, untuk negosiasi sambil menyiapkan segala sesuatunya. Anda optimistiskah itu bisa dilakukan? Tadi soal TKDN aja sebenarnya saya agak ragu gitu kan. Tapi bagaimana menjawab tantangan yang singkat 3 bulan ini? Iya, Bapak Presiden kita kan militer ya. Jadi kalau dia katakan 1 bulan selesai gitu. Harus 1 bulan. Coba kita lihat, bisa nggak 1 bulan gitu kan? Karena jatahnya 3 bulan memang. Iya. Tapi kan bukan sekedar 1 bulan, nanti isinya apa itu yang lebih penting gitu ya. Di dalam ketika Juknis dihapus, lalu orang nggak punya arahan, bingung nanti kan. Jadi sebetulnya Juknis yang mana yang mau dihapus itu yang lebih penting ya. Kan banyak sekali Juknis tadi, apa petunjuk teknis ya, atau pertek istilah peraturan teknis gitu ya. Nah, yang saya ingin katakan adalah menyisir peraturan itu di tiap kementerian itu lebih sulit dari sekedar motong anggaran. Kalau motong anggaran kan grek selesai gitu ya. Tapi kalau menyisir peraturan dilihat-lihat pasal mana yang salah begitu kan, atau yang menyulitkan, itu perlu memang tidak cukup sebulan kelihatannya. Tetapi harus selesai. Sebagian katakanlah targetkan berapa peraturan untuk kementerian tertentu gitu yang untuk di sektor ini, satu aturan-aturan di sektoral yang mana yang menghambat gitu ya. Termasuk tadi kalau bicara ya buka warung, saya ingat Pak, tidak gampang itu membuka warung karena ada aturan teknis lagi kan. Nah, yang kebanyakan aturan itu, sih. aturan teknis Dibuka ya. aturan Iya, teknisnya. itu yang Iya. Ditabrak, jangan Ditabrak, Pak. disimpan. Disederhanakan atau dihapus aja aturan-aturan yang memberatkan kan. Jadi di negara lain itu kalau hanya UMKM mikro itu 2 hari selesai gitu loh. Kalau kita kan bisa UMKM-nya sebulan, apalagi kalau besar bisa setahun. Bukan cuma itu Bu Nina, baru pasang papan aja udah banyak kali urusannya. Belum mulai dagang, belum mulai usaha, udah banyak yang datang gitu kan. Nah, itu kan pertanyaan tadi, kalau koperasi apalagi? Karena itu tidak ada pemimpinnya, semua pemimpin, kolektif kolegial. Nah, itu bagaimana tata kelolanya? Itu lebih bahaya lagi, karena kalau kita lihat di OJK, koperasi ini yang justru Lebih karena repot. peraturan perbankan sangat rigid, yang kemarin gagal bayar kan koperasi kan. Iya. Padahal dikasih modal loh nanti sama pemerintah. Karena aturannya tidak terlalu ketat, jadi justru loopholes-nya besar gitu loh. Ini yang kita khawatir juga ya, hati-hati di situ. Saya harus menginterupsi dulu diskusi kita karena kita harus melihat keyakinan pemerintah melalui Menteri Keuangan seperti apa. Kalau statementnya pasti Anda berdua sudah tahu, tapi kita baca gesturnya kayak apa. Kita lihat pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Welcome this decision to pause 90 days by the United States or President Trump. I do hope that this 90 days will provide a good opportunity for United States to discuss, work out with all the trading partner, including Indonesia in this case. On the fiscal side, we have to be continue very prudent. I've already announced that our fiscal 2025 and beyond will continue to be managed with our track record in the past 15 years of very prudent, credible, and also continue strengthening our revenue side. Tax to GDP ratio need to be improved, and we are doing a lot of very serious reform on that area. Nah itu Pak Roy tadi 3 bulan kata Bu Nina, 90 hari kata Menteri Keuangan. Saya ingat ada lagu dulu. Lelah hati. Silakan terjemahkan deh. Ya ini kita bukan ahli gestur ya, tetapi kita mengetahui, kita melihat bagaimana lelahnya seorang Ibu Sri Mulyani kita ya. Tentunya pasti ini tekanannya baik itu dalam negeri maupun juga dari luar, bagaimana membalance ekspor impor dan sebagainya. Ekspor kita ke USA itu hampir 28 miliar US dollar. Impor kita 18 miliar US dollar. Berarti kan akan ada potensi pengurangan nilai ekspor. Nah ini mau substitusinya kemana? Bagaimana mensubstitusi supaya US HEPA saja belum selesai. Dalam waktu 3 bulan bisa nggak? Nah, nggak yakin kita. US HEPA sudah selesai belum? Belum. Iya. Nah, substitusi kemana? Ke Middle East. Berapa banyak Middle East masyarakatnya? Dubai saja masyarakatnya cuma 10 juta. Buka pasar baru dalam waktu singkat nggak mungkin. Ini kan sesuatu yang real things happen.
Nah, inilah makanya perlu mengikut sertakan kita juga pelaku usaha, kita bangunlah komunikasi yang intens ya dengan akademisi. Saya nggak bilang pentahelix lagi, malah hexahelix. Hexahelix. Ya. Ya, jadi bagaimana kondisi supaya apa adanya kita terangkan kepada masyarakat, tetapi juga ada solusi-solusi. Kalau hexahelix yang harus statement dibangun. Anda Pak Roy, kalau Trump juga hexa, tapi hexagon itu kan markas Pentagon. Bentuk, jadi pendekatannya beda. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Donald Trump itu dia bukan cuma politisi, dia tuh businessman. Ya, Pendekatannya mungkin berbeda kan? Betul. Ya, Anda tadi Betul. katakan Pak Roy, Betul. ini sasaran antara sebenarnya ya. Betul. Ada sesuatu yang ingin dia raih Yes. gitu kan. Yes. Tapi kita nggak boleh artinya reaktif ya Bu Nina. Kita harus responsif. Nah, bagaimana menjawab tantangan ini secara responsif dan membuat sebuah perubahan, mengubah regulasi di tanah air, mengubah mindset baik pelaku usaha atau pemerintah bukan perkara mudah. Apa yang bisa Anda sarankan? Iya, justru itu saya katakan, ini kan gebrakan budaya itu yang oleh Bapak Presiden, kita harus rubah gitu. Oke, coba 1-2 peraturan yang sangat urgent yang ada di masing-masing kementerian yang mana gitu. Misalnya TKDN 1, lagi Oke, apa lagi itu gitu. urgent. Iya, jadi urgentnya itu kan nggak mungkin kita ngerubah 10 peraturan dalam 3 bulan. Mungkin 2 Iya. atau 3 yang terbaik di tiap kementerian aja. Jadi menyisir yang krusial, yang paling banyak lapangan kerja bisa dihasilkan. Tadi misalnya kalau saya lihat urusan membuka warung itu ya Pemda ya. Jadi Pemda Iya, yang iya. Fokus. yang ada di level dinas itu menyisir juga, bukan hanya pemerintah pusat, karena daerah lah yang justru menjadi ujung tombak untuk kita mempertahankan daya beli gitu ya. Dan saya perhatikan di sini memang tidak secepat itu. Jadi kemarin dalam Sarasehan diharapkan ada Satgas PHK karena untuk menyisir dulu melihat, dan Pak Presiden tampaknya tertarik, oke, dibuat Satgas PHK. Iya, tetapi yang lebih penting setelah PHK, apa yang menyebabkan PHK yang harus diatasi Iya, begitu what kan? next-nya ya. Ya, PHK kan jumlah angkanya pun kita belum setuju gitu ya. Misalnya PHK dalam 2 bulan pertama ini 18.000. Lalu Serikat Buruh mengatakan 44.000 itu Betul. dari sisi Iya. perbedaan gapnya Datanya jauh masih ya beda. gitu. Nah, kenapa? Karena memang yang dicatat cuma yang bermasalah, tapi yang bermasalah pun berbeda, gitu ya. Apalagi kalau PHK-nya saja ya nggak pakai masalah, karena kan yang dicatat hubungan industrial Iya. yang ada di Kemenaker. Yang jadi saya katakan adalah ada 3 hal paling tidak yang harus diperhatikan. Pertama, peran pemerintah, kedua peran swasta yang harus. Iya. Lalu pemerintah ini pusat dan daerah ya. Swasta juga harus ada level pusat daerahnya Iya, kan. betul. Iya, Yang iya. terakhir tentu ada suara masyarakat luasnya ya. Jadi people. Kita juga harus lihat Serikat Buruh itu adalah suara masyarakatnya, sama seperti akademisi gitu ya. Untuk membalance. Jadi kalau ada angka pemerintah sekian, angka buruh sekian, berarti ada gap. Dan gap itu kan berarti siapa yang lebih dekat ke grassroots. Kalau data buruh itu memang dia katakan 44.000 nggak dibayar THR, nggak dibayar pesangonnya, tiba-tiba putus gitu. Berarti ini belum nyampe barangkali data ini. Nah, Ya. itu kan berarti harus disisir daerah mana itu yang akan PHK besar Iya, dan iya. akan menjadi chaos ya kalau tidak dibereskan cepat. Iya. Karena nanti kita bayangkan gitu pada saat kesulitan hidup yang terjadi tingkat kriminalisasi Betul, akan naik betul. gitu. Kalau PHK itu enggak, Ya. Ya. kita nggak bisa Di meredam beberapa dengan kawasan industri sudah mulai terlihat ya, termasuk di Jawa preman, khususnya. Betul. preman itu kan Iya. lahir Betul. karena mereka nggak punya lapangan kerjaan, Lapangan kerja, lalu iya. datang minta THR, Betul, minta ini, betul, minta itu, betul, begitu. iya, betul. Jadi yang bisa meredam ya lapangan Iya. kerja. Gitu. Bu Nina, sebenarnya kita harus bersyukur dengan tarif Trump ini memaksa birokrasi kita untuk berubah, Ya. kan? Tapi saya harus mengakhiri diskusi, Pak Roy. Ya. What next? Konkret yang singkat dan cepat agar tidak jadi apa istilahnya snowball effect ke negara kita. Semuanya harus aktif. Saya ambil contoh misalnya. Kita punya perwakilan ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Kita punya APDAC di berbagai negara. Di KPI lagi. Apa yang mereka lakukan sebenarnya untuk meningkatkan ekspor Nambahin Indonesia? KPI-nya lagi nih. Iya dong. Artinya kalau nggak ada peningkatan ekspor di negaranya, Oh. ganti dong, Iya, change iya. dong. Kan Dubes Kalau- juga sudah dapat tugas di era Pak Jokowi. Sudah, tetapi kan kembali lagi dievaluasi tidak. Kemudian siapa yang mengevaluasi? Kemudian kalau nggak tercapai, apa yang dilakukan? Mitigasinya gimana kalau nggak Iya. tercapai? Oke. Ya, ITPC bagaimana Iya. targetnya? Supaya mereka jadi marketer saja lah. Nah, sekarang saya Bukan tantang jadi Pak Roy dari pelaku usahanya, seremonial. dari Nah. pelaku usaha retailnya sendiri, siap Iya. tidak siap 3 bulan harus ada perubahan. Nah, itu yang kita kembali lagi kita harus lihat mitigasinya seperti apa. Jadi tadi sudah disebutkan relaksasi dari peraturan Iya. kementerian dan sebagainya. Ini momennya, ya.
tetapi kan tidak cukup dari melihat regulasi saja, tapi bagaimana yang konkretnya. Rakyat ini harus makan. Betul. Ya. Jadi yang bicara ketersediaan pangan, kestabilan harga, kewirausahaan, itu harus real, harus ada programnya. Iya, harus konkret ya. Itu adalah mitigasi, kontingensi. Yang seringkali kan terlewat mitigasi kontingensi ini. Udah maju secepat mungkin, maksud dan tujuannya memang kita apresiasi, tapi backnya, mitigasinya nggak terpikirkan, kontingensinya nggak terpikirkan. Baik, saya harus akhiri sampai di sini. Pak Roy, terima kasih. Bu Dina, terima kasih. Mau tidak mau kita harus wait and see, kita tunggu. Mudah-mudahan 90 hari atau 3 bulan ini menjadi momentum yang positif bagi kita. Saya lagi menantikan nih statement Bu Sri Mulyani berikutnya seperti apa. Kurang tidur juga kan? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pemirsa, inilah akhir dialog dalam NTV Prime sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka.